Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba mohon dengan segala kerendahan hati, sembuhkanlah Mas Setia, sehatkanlah dia ya Allah, berikanlah kekuatan pada dirinya. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Dia orang yang baik. Dia orang yang selalu melindungi hamba. Hamba mohon kepadamu, kabulkanlah doa hamba. Amin ya rabbal alamin. Ini kan handphonenya Mas Setia. Waktu kemarin kita bawa dia ke rumah sakit, suster serahin ini ke aku. Maaf ya Bu, Pak tunggu di sini dulu. Ya Allah. Ya Allah Mas Setia. Mbak, ini barang-barang milik pasien. Tolong dipegang sama keluarga ya. Oh iya. Ya Allah Mas, rasanya aku nggak bisa percaya. Padahal baru aja kemarin kita kumpul-kumpul, dan sekarang kamu terbaring nggak berdaya kayak gini. Setia, Setia, ya ampun. Dokter, suster, ya ampun, Setia, Setia. Mas Setia. Mas. Setia. Aisyah, kamu ngapain sih kesini? Kan saya udah bilang kamu keluar. Bu, saya mau lihat kondisi sebentar aja, Bu. Sebentar aja, Bu. Sebentar, Bu. Itu ya. Mas Setia, aku mohon Mas bertahan, Mas. Kamu bisa, Mas. Setia, Setia. Gimana keadaannya, Dok? Alhamdulillah, kondisi Pastia sekarang sudah mulai stabil kembali. Tapi tolong ya, jangan berisik. Biarkan pasien istirahat. Iya, Dok. Dengarkan tadi dokter bilang apa? Keluar kamu.
Udah stabil lagi, tadi sempat drop. Saya tinggal dulu ya. Silakan. Mama kemana lagi? Lama banget. Bi, lama banget sih datangnya. Katanya Mama mau lakuin sesuatu. Mana? Sabar dong, Nak. Kamu lihat deh. Lihat. Gimana Pak? Pembebasan saya dengan jaminan disetujui? Alhamdulillah Pak, disetujui dan Bapak sekarang sudah boleh pulang ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Ma, kok Mas Dimas malah keluar sih, Ma? Mama gimana sih? Apa sih? Udah, kamu tenang aja. Pokoknya semua beres sama Mama. Pak Dimas, kami mohon izin untuk wawancara sebentar. Pak Dimas, apakah benar Pak Dimas yang melakukan penganiayaan terhadap saudara ipar Pak Dimas sendiri? Dan ternyata Bapak bisa bebas dengan mudah karena Bapak ini adalah orang kaya. Kok bisa Bapak menganiaya adik ipar Bapak sendiri? Apa benar urusannya karena perempuan? Apakah ini namanya membeli keadilan dengan uang, Pak? Ya Pak, kami minta konfirmasi Ya, Pak. Pak, ya, Pak. Tolong jawab Pak. Tolong jawab Pak. Apa Aisyah yang kirim semua reporter ini? Karena nggak terima aku meminta agar dibebaskan dengan jaminan. Keterlaluan. Ampun, Ma. Ini semua Mama yang undang. Iya cantik, kan Mama bilang sabar. Jadi, itu reporter, vlogger, YouTuber, semua Mama undang. Dan Mama sudah ceritakan kisah Aisyah dan Setia. Dan kamu tahu, mereka itu semua berpihak loh sama Aisyah dan Setia. Bahkan mereka sebel dan kesel banget sama Dimas. Karena Dimas bisa keluar dengan jaminan. Bagus, Ma. Memang mau beli cerdas. Tunggu. Berarti aku tinggal nambahin bensin ke dalam api yang berkobar. Maksudnya? Mama lihat aja, giliran Bianca yang beraksi. Kamu pikir bisa penjarakan suami aku, Aisyah? Jelas gak bisa. Lihat, Mas Dimas sebentar lagi akan bebas dengan jaminan. Karena kita orang kaya, Aisyah. Bisa sewa pengacara yang hebat. Jadi jangan harap kamu bisa penjarakan kita dengan mudah. Aku akan kirim daftar pertanyaan yang provokatif ke wartawan biar makin heboh dan Dimas makin mati kutu. Kalau udah heboh, pasti polisi juga nggak akan mengizinkan bebas dengan jaminan.
Pak Dimas, ini masalah Pak Dimas cemburu kan? Karena melihat saudara ipar Pak Dimas yang sedang dekat dengan istri kedua Pak Dimas. Kok tega banget sih Pak melakukan tindakan keji itu? Apa benar korban berselingkuh dengan istri Bapak? Sehingga Bapak dendam dan melakukan tindakan seperti itu? Aisyah, bisa-bisanya dia beberkan semua masalah keluarga ini. Tapi Anka, kamu pikir kamu bisa penjarakan suami aku, Aisyah? Jelas gak bisa. Lihat, Mas Dimas udah bebas. Kita ini orang kaya, Aisyah. Jangan harap kamu bisa penjarakan kita dengan mudah. Kak, aku gak akan ngebiarin Mas Dimas bebas walaupun dengan syarat. Gak boleh, Mas Dimas gak boleh bebas. Mas Akbar, temenin aku ke kantor polisi. Ya, Pak, jagain Setia ya. Iya. Ayo, Mas. Hati-hati kalian ya. Cukup. Semuanya cukup. Saya minta tenang. Saya akan klarifikasi semuanya. Saya tidak pernah melakukan perbuatan ini. Apalagi saya melakukan hal keji terhadap saudara tiri saya sendiri. Saya difitnah, saya dijebak. Bukan saya pelakunya. Bohong! Teman-teman semua, saya memang istrinya Mas Dimas. Tapi saya nggak rela. Kalau Mas Dimas dibebaskan, dengan jaminan saya benar-benar nggak rela. Aisyah. Sekarang gini deh, kalian bayangin. Korban, saudara Mas Dimas sendiri. Itu masih di rumah sakit dan keadaannya kritis. Dan asal kalian tahu, keadaan Setia sekarang ini sangat parah. Dan mungkin tidak akan bisa bertahan. Jadi kasus ini bukan cuma penganiayaan, tapi kasus ini adalah pencobaan pembunuhan. Ternyata Pak Dimas kejam sekali ya. Ya, orang ini emang gak punya hati. Penjahat. Kalau sampai korbannya ini meninggal, jangan sampai dia bebas. Ya ini benar-benar gak adil nih. Iya, gak adil. Iya ini. Kita harus adil nih. Tenang. Jangan bikin keributan di sini. Biarkan pengacara Pak Dimas sendiri yang menjelaskan. Silakan, Pak. Pak Dimas, mohon maaf. Permohonan pembebasan dengan jaminan terpaksa dibatalkan. Orang kayak gini harus masuk penjara. Tega kamu, Aisyah. Tega kamu melakukan hal seperti ini. Sekarang puas kamu? Iya. Karena Mas Dimas pantas ngapain ini semua. Udah kan? Urusan kita udah selesai? Udah, yuk cabut. Mas Akbar, kita pulang yuk. Urusan itu udah selesai. Pak Dimas, silakan diperiksa. Mbak Syah. Kita berhasil kan? Wah, hebat. Makin runyam deh mereka. Ya.
Aisyah! Aisyah! Aduh, Bi. Ada Aisyah. Aduh, gimana nih, Ma? Mams, ayo. Saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya yakin Aisyah, bukan Mas Dimas yang ngelakuin ini semua. Tolong kamu lihat faktanya. Jangan seperti ini. Saya kasih tahu sama kamu kenapa saya bisa yakin kalau bukan Mas Dimas yang ngelakuin ini semua. Karena saya bisa melihat kalau Mas Dimas itu masih sangat cinta sama kamu. Mbak nggak tahu apa-apa. Jadi tolong jangan ikut campur. Justru saya tahu semuanya. Makanya saya berani ngomong kayak gini sama kamu. Saya tahu kalian berdua itu sebenarnya masih saling peduli kan? Mas itu cinta sama kamu, Aisyah. Cinta itu melindungi, Mbak. Bukan menyakiti. Tapi selama ini yang Mas Dimas lakuin ke saya adalah cuma menyakiti saya. Apa itu yang dibilang cinta? Enggak. Mas Dimas gak cinta sama saya. Dia cuma mau memiliki saya dan mengendalikan saya. Mas Dimas cuma mau ngasih tahu saya kalau saya itu lemah. Saya nggak berdaya untuk melawan dia. Jadi menurut kamu sekarang, Mas Dimas benar-benar yang udah ngelakuin ini semua? Iya. Sering bukan cuma sekali 2 kali. Tapi sering Mas Dimas ngelakuin ini. Saya akan buktiin sama kamu, Aisyah. Kalau bukan Mas Dimas pelakunya. Gak mungkin Mas Dimas ngelakuin ini sama kamu. Dan saat saya udah berhasil buktiin itu semua, saya harap belum terlambat untuk kamu minta maaf sama Mas Dimas. Itu perempuan ngapain sih rese banget? Mau jadi sok pahlawan apa buat Mas Dimas? Bisa-bisanya, Mah. Dia sok mau cari bukti buat belain Mas Dimas. Ngapain dia belain Mas Dimas sampai segitunya? Apa jangan-jangan dia jatuh cinta lagi sama Mas Dimas? Kamu tenang aja, Bianca sayang. Mama punya satu rencana lain lagi. Apa? Kamu denger ya? Sekarang Setia kan lagi sekarat. Kalau sampai Setia meninggal, Dimas pasti akan dipenjara dalam waktu yang sangat lama. Karena kamu statusnya masih istrinya Dimas. Jadi kamu bisa sambil menyelam minum air, sayang. Kamu bisa keruk semua harta Dimas. Sambil kamu juga menghancurkan hubungan Aisyah dan Dimas. Paham, cantik? Paham, Mah. Berarti kita harus banyak berdoa dong, Mah, supaya Setia nggak selamat. Doa nggak penting. Yang penting kamu action. Mbak mau tahu perasaan yang saya miliki untuk Mas Dimas sekarang? Benci. Saya benci sama Mas Dimas. Ayo, Mas. Pak Dimas, silakan duduk sebentar. Nanti ada tim penyidik yang akan minta pulang. Terima kasih, Pak. Mas Dimas. Tasya, saya nggak melakukan hal itu. Saya berani bersumpah bahwa semalam saya ada di rumah, saya nggak kemana-mana, tapi semua orang nggak percaya sama saya. Saya percaya kok sama Mas Dimas.
Semua orang boleh nggak percaya sama Mas Dimas, tapi saya yakin nggak mungkin Mas Dimas ngelakuin itu. Dan saya akan buktikan, Mas. Saya akan buktikan kalau Aisyah itu salah. Terima kasih Natasha, karena kamu sudah percaya sama saya. Dan Aisyah. Kenapa dia tega sama saya, Natasha? Kenapa dia tega? Dia tega telah menjebak saya. Maaf Mas Dimas, tapi entah kenapa perasaan saya bilang nggak mungkin Aisyah seperti itu. Maksud kamu? Dari yang saya perhatikan, Aisyah itu seperti benar-benar percaya kalau Mas Dimas yang udah ngelakuin itu semua. Seperti ada kesalahpahaman antara kalian. Makanya saya pasti akan berusaha gimana pun caranya untuk bisa buktiin kalau Mas Dimas gak salah. Dan saya akan bantu kalian berdua untuk bisa saling percaya lagi. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Hati-hati. Setia, cepat pulih ya nak. Mama ada di sini sayang. Mama tahu banget kamu pasti kuat ya. Kamu harus kuat Setia. Dimas benar-benar keterlaluan sekali dia. Tega banget sama kamu sampai kamu dibuat babak belur seperti ini. Mama benar-benar gak nyangka Setia. Harusnya Dimas tahu diri, sadar diri. Karena bagaimanapun kamu adalah saudaranya. Ibu, maaf. Saya harus periksa pasien. Ya. Dokter, tolong sembuhkan anak saya ya dok. Bagaimana dok? Alhamdulillah, kondisi Pastia semakin stabil sekarang. Dokter, saya minta tolong ya dok. Apapun kondisi anak saya, tolong dokter jangan sampaikan sama perempuan yang ada di depan sana dok. Dia itu bukan siapa-siapanya Setia. Dan bukan siapa-siapanya bagi saya. Tolong banget ya dok. Baik Bu, kalau gitu saya permisi dulu. Makasih dok. Dok, gimana keadaannya Mas Setia? Mas Setia udah sadar? Maaf, ibu beliau melarang saya untuk bicara dengan Anda. Apa dok? Sekali lagi maaf, karena beliau adalah ibu dari pasien saya, maka saya harus mengikuti apa kata beliau. Kalau Anda memang masih ingin tanya, silahkan tanyakan langsung kepada beliau. Saya permisi.
Mas Setia, maafin aku. Kamu harus sadar, Mas. Ya Allah, aku mohon padamu, selamatkan Mas Setia. Sadarkan dia, ya Allah. Mau kemana? Jangan masuk. Sus, biar saya masuk sebentar ya, saya mau ngeliat, Sus. Maaf, gak bisa, Bu. Sus, saya mohon, Sus. Mau ngapain lagi kamu? Kamu mau coba-coba masuk ke dalam? Hah? Suster, jangan pernah izinkan dia masuk ke dalam ya. Iya, Bu. Bu, tapi Mas itu udah sadar, saya mau ngeliat sebentar aja, Bu. Sadar. Sus, saya mohon, Sus, biar saya masuk sebentar aja, Sus. Gak bisa, Bu. Sus. Gak bisa. Setia. Alhamdulillah, Nak. Kamu udah sadar. Ini Mama, Setia. Aisyah. Setia. Kamu ini apa-apaan sih? Mama yang udah nungguin kamu, Setia. Mama yang khawatirin kamu. Tapi begitu kamu sadar, masa kamu sebutnya nama Aisyah? Keterlaluan banget sih kamu. Yang bikin Mama sedih kayak gini dong, Setia. Kan gara-gara perempuan itu juga kamu jadi babak belur kayak begini, ya kan? Setia. Ngapain kamu pakai masuk lagi ke dalam? Saya kan udah nyuruh orang-orang di depan itu, nyuruh suster untuk menghalangi kamu untuk masuk ke sini. Keluar kamu, keluar. Sebentar aja, Bu. Saya cuma mau ngecek doang, Bu. Mau ngecek apa lagi? Sebentar aja. Hah? Aisyah. Mas. Alhamdulillah aku lega ngeliat sudah sadar. Cepet sembuh ya, Mas ya. Cepet pulih. Aisyah. Setia. Mas? Setia? Setia? Setia. Tuh kan? Gara-gara kamu Setia jadi pingsan lagi. Kamu tuh udah dibilangin suruh keluar nggak keluar juga. Lihat tuh pingsan sekarang kan Setia. Hah? Setia bangun Setia. Bu, tolong jangan teriak-teriak karena ganggu pasien lain. Suster, tadi anak saya tuh udah sadar. Terus tahu-tahu sekarang dia udah nggak sadar lagi. Gara-gara dia nih. Pak Setia masih dalam keadaan obat bius, Bu. Jadi wajar, Bu, setelah sadar sebentar lalu tertidur lagi. Biarkan dia istirahat ya. Semoga cepat pulih. Oh, gitu. Ngapain kamu masih di sini? Keluar! Keluar kamu, keluar! Jangan pernah deket-deket lagi sama Setia ya, paham? Bu, bisa nggak? Jangan kasar sama Aisyah. Berisik kamu ya! Saya nggak ada urusan sama kalian ini. Kalian bawa ini dia. Bawa Aisyah jauh-jauh dari sini. Dia itu cuman bawa sial doang buat anak saya Setia. Sudah, sabar. Aisyah, ini kita bawain makanan buat kamu. Makan ya. Makasih, Mas. Habis makan kita pulang, kamu harus istirahat. Enggak, Mas.
Aku nggak mau pulang, aku masih tetap mau di sini. Aisyah, kamu kan sudah semalaman di sini. Kamu butuh istirahat. Pak, Mas, kalian pulang duluan ya. Aku masih tetap mau di sini soalnya tadi aku sempat lihat Mas Setia sempat sadar. Aku mau cek dulu kondisinya seperti apa. Yakin kamu mau di sini? Iya Mas, aku titip Fadil ya. Ya udah, Fadil akan kita jagain. Tenang aja ya. Ya udah, Bapak sama Akbar pulang ya. Tapi kamu harus terus kabarin, ya? Iya Pak. Jangan lupa dimakan ya. Iya Mas. Udah. Iya Pak. Aduh. Bianca, Mama pengen nanya deh sama kamu. Kamu tuh yakin kerjain semuanya sendiri? Hah? Mama tuh takut, tau gak sih? Soalnya kamarnya Setia kan gak mungkin kosong. Pasti banyak orang gitu loh. Ya mau gimana lagi, Ma? Kita harus ngerjain ini semua sendiri. Tapi Mama gak mau kamu jadi buron lagi loh, Nak. Iya, Ma. Gimana lagi? Wah, aku kan udah habis, Ma, buat bayar preman yang ngurusin Setia kemarin. Emang Mama masih punya uang apa? Enggak ada juga. Ya udah, makanya kita harus kerjain semua ini sendiri. Aduh. Udahlah, yuk. Iya. Tunggu deh, Ma. Apa? Kayaknya aku punya ide. Gimana kalau kita ke rumah Mas Dimas? Kita masuk ke kamarnya Mama Lydia. Aku yakin banget di situ pasti ada uang cash. Atau paling enggak ada perhiasan yang bisa kita ambil. Gimana? Good idea. Iya kan? Oke. Ya, tuh, yuk. Mau naik apa nih kita nih? Oh iya, pesen taksi. Ya, mau pesen taksi online ya. Bentar lagi ya. Yuk ke sana. Yuk ke sana, yuk. Saya harus bisa buktiin kasus ini. Mas Dimas pasti difitnah. Dan Aisyah juga pasti dihasut sampai dia percaya kalau Mas Dimas yang udah lakuin itu semua. Ada Bu Dokter. Punten atuh Bu, saya tidak mendengar kalau Bu Dokter teh masuk. Ibu Dokter, mau saya buatin minum apa? Gak usah, Bi. Gak usah repot-repot. Tapi Pak Dimas sama Bu Lydia teh lagi nggak ada di rumah tuh, Bu. Iya, saya tahu kok, Bi. Saya sebenarnya justru mau bicara juga sama Bibi. Bicara sama saya, Dokter? Punten atuh ada apa ya? Saya mau tanya, Bi. Semalam Bibi lihat Pak Dimas ada di rumah. Aduh, Bu. Punten atuh. Saya teh nggak tahu. Soalnya dari sore sampai malam saya teh ada di belakang. Jadi saya teh nggak tahu kalau Pak Dimas teh ada di rumah atau enggak. Jadi Bibi bener-bener sama sekali nggak lihat Pak Dimas? Iya, Bu Dokter. Saya teh nggak ngeh. Soalnya nih ya Bu Dokter, Pak Dimas teh kalau pergi teh suka dadakan. Jadi saya teh tidak perhatiin gitu, Bu. Bi Titin nggak bisa pastiin Mas Dimas ada di rumah semalam. Bi, saya mau minta izin. Saya mau masuk ke kamarnya Pak Dimas. Boleh, Bi? Bu Dokter teh mau masuk ke kamarnya Pak Dimas. Iya, Bu. Boleh, mangga. Bu Dokter teh mau saya temenin ke kamarnya Pak Dimas? Nggak perlu, Bi. Nggak apa-apa. Saya sendiri aja. Mangga tuh, soalnya saya juga lagi ada yang dikerjain di belakang. Silahkan Bu Dokter. Ya, makasih Bi ya. Iya, sama-sama.
Apa bisa ya? Aku temuin sesuatu yang bisa jadi bukti kalau Mas Dimas tuh tadi malam bener-bener ada di rumah. Malam Mas Dimas ada Zoom call. Awas. Hati-hati. Jangan sampai Bibi Titin bisa ngeliat kita tahu. Mama tenang aja. Kalau jam segini biasanya Bibi Titin paling lagi sibuk di dapur. Kalau enggak, lagi nemenin Karissa di kamar. Yuk. Apa? Kok kamu berhenti? Situ. Ayo. Mas. Enggak, udah. Ayo sini. Masuknya pelan-pelan. Mana, Bi? Gak tahu di mana ya. Oh. Dia naruh uangnya. Mama cari sini deh. Oke, aku cari sebelah sini ya. Iya. Yaudah. Tapi kayaknya ini nggak cukup deh untuk jadi bukti. Kok pintunya kebuka? Kenapa begini ya? Coba kamu cek. Wow. Uangnya. Ketemu. Ternyata dia naruh uangnya di sini, Mah. Bukannya Bu Lydia ke rumah sakit ya? Oke. Yuk. Dititin. Siapa tuh? Nggak tahu.
Mungkin Bi Titin kali ya, masuk lupa tutup pintu. Aduh, itu dokter ngapain sih? Main sembarangan masuk-masuk aja. Kayak di rumahnya dia aja. Tahu, cari muka banget kayaknya sama Dimas. Ya lama-lama dia banyak ikut campur emang. Udah lah, Pi, kita kan udah aman. Yuk, cepetan keluar dari sini. Itu dokter ngapain sih di sini? Rese banget. Waduh, Bianca, kita keluar lewat mana nih? Pintu keluar kan ada di sana. Itu ada orang, ada si dokter di situ. Kayak ada suara ya? Siapa ya? Kenapa bisa jatuh ya? Mungkin angin kali ya? Kita lewat mana ya? Bentar. Nih, Bibi, kamu lihat itu sebelah kiri, itu ada jendela. Kayaknya kita bisa keluar lewat jendela, itu jendelanya kebuka soalnya. Oke. Yuk, kamu hati-hati pelan-pelan. Gak ada siapa-siapa. Itu perempuan ya, bikin kita repot aja keluar dari rumah itu. Banget. Bianca, katanya kamu janji sama preman, orang kamu mana? Ya sabar dong, Ma. Tadi aku udah janjian di sini, tahu deh tuh kemana dia. Mana? Coba dong telepon.
Oh, udah dekat katanya. Mana? Tunggu. Itu siapa? Nah, ini dia nih. Gimana? Ini, saya udah dapat uangnya. Pokoknya setelah ini, kamu ikutin semua perintah saya, oke? Tenang aja. Kalau ada ini, semuanya pasti beres. Awas ya kalau sampai nggak beres. Tenang. Tenang. Kamu percaya sama dia? Gimana lagi mau percaya sama siapa lagi coba? Oke. Ayo, Ma. Yuk. Kesan aku nggak enak ya. Kesan aku kok nggak enak ya.
Bu! Bu! Bu, buka, Bu! Bu! Bu Lydia! Bu Lydia bangun, buka! Bu! Bu! Bu, buka, Bu! Ya ampun, itu suara Aisyah. Oh, tuh orangnya. Bu Lydia, buka, Bu, bangun! Ada apaan sih si Aisyah tuh? Rempong ya dia. Bu, bangun, Bu! Apaan sih kamu Aisyah? Bu! Kamu nih apa-apaan sih? Berisik tau nggak? Ganggu orang lagi tidur aja. Bu, pergi kamu. Enggak, tunggu. Tadi saya dengar ada suara di dalam, Bu. Suara di dalam apa sih? Aisyah, dengar baik-baik ya. Kamu jangan coba-coba cari alasan ya. Sampai kapanpun saya nggak akan izinin kamu menemuin Setia, apalagi masuk dalam. Enggak, Bu, tadi dulu, Bu. Saya mau cek langsung, Bu. Apa sih? Enggak. Enggak. Bu, saya mau ngecek, Bu. Enggak, saya mau keluar. Enggak. Enggak, Bu. Enggak. Saya mau masuk, Bu. Enggak, saya bilang enggak. Enggak. Aisyah. Aisyah. Enggak, saya bilang keluar kamu. Aisyah. Apa sih? Aisyah, keluar kamu. Keluar. Setia. Aisyah. Mas. Keluar. Bu, cari dulu, Bu. Keluar kamu. Bu, tunggu, Bu. Mas Setia, Bu. Mas? Mas Setia? Setia? Mas? Mas? Mas Setia? Setia? Mas? Setia? Mas? Setia! Mas Setia! Dokter! Panggil. Suster, dokter! Dokter! Setia! Setia, jangan tinggalin Mama. Mas Setia! Setia bangun. Mas! Bangun, Mama bilang bangun. Setia bangun, Setia. Mas Setia! Gimana sih lama banget ya? Dokter! Itu siapa? Setia, ini Mama, Setia. Ibu maaf. Dokter, tolong dokter, selamatkan anak saya, dokter. Tolong. Orang itu mencurigakan banget. Apa yang dia lari? Jangan-jangan dia lagi kamar ini. Dokter, selamatin anak saya, dok. Anak saya masih hidup kan, dok? Setia, kamu harus kuat ya, Setia. Mana dia? Mas Setia? Setia, kamu gak boleh ninggalin Mama, Setia. Tambah lagi tekanannya. 200 Joule, Dok. Tambah lagi tekanannya. 300 Joule, Dok.
dokter, anak saya masih hidup kan, Dok? Iya, Bu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Bi? Loh, kok Mama udah rapi? Mau kemana? Loh, kita kan harus ke rumahnya Ibu Lydia. Kamu gimana sih? Harus mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Setia. Kamu lupa? Kamu gak ingat? Habis itu, kita harus buru-buru pulang lagi dan kita pikirkan. Kira-kira aset-aset apa aja yang akan Dimas berikan ke kamu? Karena Dimas akan masuk penjara dengan waktu yang sangat lama. Cerdas banget sih mama aku ini, paling pinter. Bener juga mah. Berarti sekarang aku harus siap-siap ganti baju. Tapi by the way mah kasihan juga Setia ya. Masih muda gitu belum nikah. Udah meninggal. Udah, cepetan kamu siap-siap, Mama tungguin ya. Kamu lihat kan? Gara-gara kamu lagi itu kan? Hah? Kamu lagi. Gara-gara kamu tuh Setia hampir aja meninggal. Saya heran ya sama kamu ya. Selalu aja bawa sial, bawa masalah terus-terusan. Tapi kamunya nggak sadar-sadar juga. Sekarang kenapa masih di sini? Harus kamu pergi. Saya nggak mau ya kalau nanti Setia ada apa-apa lagi. Cepat pergi. Pergi nggak? Bu. Bukan saya yang bikin Mas Setia hampir meninggal. Tapi emangnya tadi Ibu nggak sadar waktu Ibu tidur ada orang yang nyelinap masuk ke kamar. Dan nggak tahu kenapa saya yakin kalau dia yang bikin Mas Setia drop kayak gitu, Bu. Ngarang aja kamu. Alasan biar kamu masuk ke dalam gitu kan. Gak mungkin ada orang yang masuk ke dalam, ngerti gak? Bu, enggak kayak gitu, Bu. Tapi beneran, Bu. Saya ngeliat ada bayangan seseorang dan ada suara lagi dalam kamar. Setia tuh shock gara-gara kamu gedor-gedor pintu kenceng banget. Ganggu, tau gak? Ganggu orang lagi sakit. Apa? Permisi, Bu. Iya, dokter. Memang Mbak ini benar. Kami menemukan ada selang ingus pasien yang putus, seperti habis digunting. Memang sepertinya ada yang sengaja ingin menghilangkannya, Wan. Astagfirullahaladzim. Jadi selang infus Setia putus karena ada yang gunting gitu, Dok? Benar. Ya Allah, ada orang yang mau celakain Pak Setia. Sepertinya ada yang sengaja ingin berbuat jahat sama anak ibu. Jadi ibu harusnya berterima kasih sama Mbak ini. Karena dengan Mbak ini, nyawa Pak Setia bisa selamat. Saran saya, kalau ada kejadian seperti ini, sebaiknya yang jaga Pak Setia itu 2 orang. Yang 1 orang bisa waspada dan kalau yang satunya ketiduran. Iya, Dok. Nanti saya akan pikirkan, Dok. Saya pikirkan.
Baik, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya, makasih dok. Gak usah besar kepala kamu ya. Ini dia nih, Titin, cepetan buruan kesini. Iya, Nyonya. Akhirnya datang juga kamu. Ini baju yang saya suruh buat dibawa. Ini Nyonya, ini teh bajunya Nyonya. Lama banget sih kamu tuh. Punten atunya. Ya, barangkali Nyonya teh mau pulang dulunya, mau mandi gitu. Biar gantian saya sama Bu Aisyah yang jagain Pak Setianya. Enggak ya, saya nggak sudi Setia dijagain sama dia nih. Enggak banget. Buat saya, dia ini adalah biang masalah. Bu Aisyah teh jangan khawatir. Nyonya teh paling gak tahan kalau nggak mandi. Jadi Bu Aisyah teh tunggu aja. Nanti pasti Nyonya Lydia teh pulang. Bisik-bisik apa kamu? Saya teh nggak ngomong apa-apa tuh Nya. Saya tuh cuma nanya kabar sama Bu Aisyah. Nanti teh udah lama nggak ketemu sama Bu Aisyahnya. Cengar-cengir aja kamu. Awas kalau bohong kamu. Mah, tunggu deh. Kok sepi-sepi aja ya kayaknya? Ya, kok sepi nggak ada orang nih? Biasanya Mama Lydia kalau kayak gini pasti rame-rame dia. Nggak mungkin dia sepi-sepi begini, pasti heboh. Iya ya. Kok sepi-sepi aja, nggak ada tanda-tanda orang meninggal? Bu Bianca, apa kabar Bu? Bu Mita, baik kok baik. Oh, Bu Mita, saya dengar-dengar tadi dapat kabar katanya ada yang meninggal dari orang rumah. Perasaan gak ada yang meninggal Bu. Hah? Gak ada yang meninggal ya? Oh berarti mungkin salah informasi ya Mah. Oh iya mungkin. Kalau nggak itu saya permisi ya Bu. Ya, makasih Bu. Mah, gimana sih? Berarti Setia nggak jadi meninggal dong? Gak tahu nih Mama jadi bingung. Coba kita pastiin masuk dalam yuk. Ya. Bu Bianca, Bu Siska. Ya, Titin. Mana tuh? Ibu teh dari tadi di sini. Iya. Rumah dikunci emang? Udah dikunci atuh. Saya habis pulang nganterin baju Nyonya dari rumah sakit. Hah? Ibu Lydia masih di rumah sakit? Masih, Bu Siska. Kalau Setia masih di rumah sakit juga? Iya masih di rumah sakit. Tapi semalam teh saya dengar kalau ada orang yang mau celakain Pak Setia. Kayak ada orang yang mau nyerang gitu, Bu. Tapi Bu, untung aja ada Bu Aisyah. Kata Pak Dokter teh, Bu Aisyah yang nyelamatin Pak Setia tuh Bu. Bu Aisyah teh hebatnya. Udah. Tin, bisa nggak berhenti ngomongnya? Udah, bukain saya pintu. Ya udah punten, nanti saya bukain pintunya ya. Cepat. Gawat Mah. Kok Setia nggak jadi meninggal? Kamu urusannya. Gimana sih? Udah bayar mahal-mahal. Setia masih hidup. Mama udah bilang dari awal, kamu percaya sama orang itu? Gimana lagi, Ma? Emang kita punya pilihan? Kan gak punya pilihan. Yaudahlah, kita ketemu Karissa aja. Yuk.
Mas. Ya. Nih, aku bawain teh hangat buat kamu. Makasih ya. Ini ada makanan sama baju buat kamu ganti. Makasih Mas. Fadil gimana? Kewel nggak? Alhamdulillah enggak. Fadil tuh pinter banget. Abis makan, langsung bobo. Kayaknya dia tahu deh kalau mamanya lagi sibuk. Duh, Mas. Maaf ya aku ngerepotin. Kamu ngomong apa sih? Nggak ada yang direpotin. Kita ini kan udah kayak keluarga. Kamu kayaknya capek banget deh. Kamu pasti nggak tidur. Iya Mas, emang semalaman aku nggak tidur. Mas Setia, semalam ada yang ngejahatin Mas. Kok bisa? Aku juga nggak tahu gimana ceritanya, tapi kabel selangnya Mas Setia itu digunting. Untung aja Mas. Dokter cepet kasih pertolongan buat Mas Setia, kalau enggak mungkin Mas Setia nggak ada di sini sama kita sekarang Mas. Astagfirullahaladzim. Aku nggak ngerti deh Mas. Padahal sebelumnya kondisi Mas Setia itu udah membaik, dia udah sadar. Tapi sekarang kondisinya memburuk lagi. Kira-kira siapa ya yang tega ngelakuin itu? Nggak tahu. Suruhannya Mas Dimas mungkin. Ya sekarang logikanya gini aja Mas, kalau misalnya Mas Setia sampai sadar, berarti kan tandanya Mas Setia bisa kasih kesaksian yang bisa memberikan Mas Dimas. Dimas benar-benar keterlaluan. Kamu kok bisa sih jatuh cinta sama orang sejahat itu? Mungkin aku dulu buta. Tapi perasaan yang tertinggal untuk Mas Dimas ya cuma satu. Benci. Ini Pak, bukti yang saya bicarakan kemarin. Kalau pada saat malam kejadian itu terjadi, Pak Dimas itu sedang melakukan Zoom call, Pak. Jadi dia benar-benar ada di rumah. Tapi Bu, coba Ibu lihat jamnya. Ini jam sebelum kejadian. Saya rasa ini tidak bisa untuk dijadikan alibi. Tapi Pak... Maaf Bu, sebaiknya kita tunggu pas dia sadar agar beliau memberikan kesaksian siapa sebenarnya yang menyerang dia. Dan untuk sementara, Pak Dimas belum bisa dibebaskan. QRSTUV WXYZ. Pintar alfabet ya. Coba sekarang Mama mau tes ini. Matematikanya udah sampai mana nih? 2 ubi ditambah 2 ubi. Karisa punya 2 ubi. Ditambah lagi dari Mama 2 ubi. 6. Memang salah ya, memang. Ini apa ya dikurangin dulu ya. Kalau 3 wortel. Ngapain kalian ada di sini? Hah? Karisa, cucu Oma, ayo. Oma, Karisa kan lagi sama Mama sama Memo. Sebentar ya. Kenapa, Ma? Salah, aku nemenin anak aku main, belajar. Ngapain
ngapain kamu datang ke sini? Mah, Karissa ini anak aku. Aku ibu kandungnya Karissa. Jadi selama Mas Dimas nggak ngelarang aku, mendingan Mama stop untuk ngelarang aku datang ke sini karena itu nggak akan berpengaruh. Kamu nggak pantas ngomong kayak gitu ya. Dan kamu bersama mama kamu ini nggak pantas ada di sini. Mama nggak lihat. Mama nggak kasihan sama Karissa. Karissa ini terlantar, Ma. Dia nggak ada temennya. Mama sibuk di rumah sakit jagain Setia. Mas Dimas di... Mas Dimas sibuk ngurusin bisnisnya. Karissa sendirian, Ma. Karissa perlu teman belajar, teman bermain. Karissa perlu aku, Ma, sebagai ibunya. Udah ngomong ya. Udah. Asal kamu tahu ya, Karissa nggak terlantar tuh di sini. Ada Titin dan juga suster. Lagi pula Mama nggak selamanya pergi ke rumah sakit. Dan Mama yakin sebentar lagi Setia juga pasti kondisinya membaik dan bisa segera pulang deh dari rumah sakit. Oke? Karissa ke kamar ya. Oma mau ngomong sama mama kamu. Tapi Oma. Ke kamar, cucu Oma sayang cantik. Karissa sayang. Karissa dengerin apa kata Oma dulu ya. Nanti Mama datang lagi ke sini. Mama akan main lagi sama Karissa. Sekarang Karissa nurut dulu ya sama Oma. Iya, Mama. Nah, I love you. I love you too, Ma. I love you so much. Udah, Karissa. Salam dulu, Mama. Bye, sayang. Udah. Ke kamar yuk, Karissa yuk. Ya. Bye-bye, Mama. Bye-bye, sayang. Bye-bye, Memo. Dadah, cantik. Ke kamar. Keluar. Tega ya, Mama. Tega. Ngalahin aku mau ketemu sama anak aku. Pergi, Bi. Keluar dari rumah saya. Bi. Keluar. Udah, sayang. Kalau enggak gara-gara Karissa. Apa? Yuk. Hah? Mau ngomong apa? Keluar. Wanita berkomplain berisik. Kurang ajar ya. Terus-terusan dia bilang saya wanita berkonde. Dasar nenek sihir. Ini rumah baru ditinggal sebentar. Kayak mereka udah kayak tuan rumah aja di sini. Ini gak bagus. Sangat gak bagus. Kalau Dimas lama di penjara, bisa-bisa hal itu dipakai sama mereka. Dimanfaatin. Supaya mereka tinggal lagi di rumah ini. Gak akan. Titin! Sini. Iyanya, itu ya, nenek sihir sama anaknya, dari jam berapa dia datang ke sini? Sepertinya teh dari pagi atunya. Soalnya pas pulang saya dari rumah sakit, Ibu Bianca sama Ibu Siska teh sudah adanya. Dari pagi mereka di sini. Wow, bagus. Ya, tadi pas Bu Bianca sama Bu Siska teh ketemu saya, mereka teh langsung tanya kondisinya Pak Setianya. Terus pas saya bilang teh, Pak Setia teh masih di rumah sakit, inyonya, kok sepertinya mereka teh gak suka dengernya ya, Nya. Maksudnya? Pas saya ngobrol lagi sama tetangganya, katanya Bu Bianca sama Bu Siska teh nanya, apakah di sini teh ada yang meninggal gitunya?
Nyonya, kok sepertinya teh Ibu Bianca sama Bu Siska teh diam-diam mengharapkan Pak Setia teh meninggal atunya. Memang dasar ya dua perempuan itu, nenek sihir dan orang-orang jahat, keterlaluan sekali. Bisa-bisanya mereka ngomong kayak begitu. Tapi apa mungkin mereka yang sebenarnya ada di balik semua ini? Bianca dan Siska itu kan sama-sama perempuan jahat, licik, dan jelas mereka bisa bunuh orang. Harusnya aku ekstra hati-hati sama mereka. Punten, Titin teh lagi tanggung masak ayam, takut kosongnya. Ada lagi yang mau ditanyain atunya? Iyanya. Akhirnya Bu Lydia ngizinin aku. Alhamdulillah. Mas Setia. Aisyah. Mas bentar ya, aku panggil dokter dulu. Jadi bagaimana dok, kondisi Pak Setia saat ini? Apa dia sudah melewati masa kritisnya? Ngapain dia di sini? Kalau memang sudah, apa kira-kira memungkinkan ya dok untuk Pak Setia ditanyai oleh pihak kepolisian supaya dia bisa memberikan kesaksian tentang siapa sebenarnya pelaku penyerangan tersebut? Pak Setia memang sudah melewati masa kritis, tapi dia masih perlu istirahat, jadi belum bisa ditemui. Kira-kira kalau Pak Setia sudah sadar, tolong kasih tahu saya ya dok, biar polisi bisa melakukan beberapa pertanyaan untuk membantu menyelesaikan kasus ini Pak. Karena kasihan sekali, pria yang dituduh sebagai pelakunya saat ini terpaksa harus mendekam di penjara. Karena Setia sadar dan bisa memberikan kesaksian. Baik, nanti saya kabari. Mbak! Mbak, boleh gak sih jangan terlalu egois kayak gini? Itu Mas Setia masih terbaring, abis melewati masa kritisnya. Terus Mbak dengan seenaknya minta langsung diinterogasi. Demi biar Mas Dimas keluar dari sel. Gak kayak gitu juga lah Mbak. Bukan begitu Mbak Aisyah. Bukan Mas Dimas pelakunya Mbak. Saya yakin Mas Dimas itu difitnah. Mbak harus percaya sama saya. Udah cukup Mbak, tolong pergi dari sini. Mas Setia gak akan ketemu sama siapa-siapa sebelum dia benar-benar pulih. Dimas. Apa kaitan Dimas dengan semua ini? Apa Dimas yang membuatku seperti ini? Sister! Mas Setia? Mas Setia? Mas kenapa? Ada yang sakit? Apa yang dirasain sekarang? Enggak, Aisyah. Enggak. Aku mau bicara sama dokter. Dokter, gimana kondisi saya, dok? Pasti harus istirahat terlebih dulu. Tapi kalau cuma memberikan kesaksian nggak apa-apa kan, dok? Nggak apa-apa. Yang penting pasti jangan memaksakan diri. Iya. Mas. Aisyah, beneran mau nggak apa-apa?
Gue bisa kok kasih kesaksian sebentar aja. Jangan dipaksain, Mas. Mas baru aja sadar. Kalau misalnya Mas kenapa-napa lagi gimana? Gak apa-apa. Makasih banyak ya Pak Setia. Saya akan segera kembali bersama dengan polisi ke sini. Ada apa ini? Setia. Setia, kamu udah sadar, Nak. Ya ampun. Alhamdulillah ya Allah. Kamu jangan pernah ninggalin Mama ya. Gak boleh ninggalin Mama, ingat itu. Mama seneng banget kamu udah sadar. Iya, Mama. Pak Setia, kalau Bapak bisa, tolong jelaskan kronologinya. Apa sebenarnya yang terjadi sama Bapak? Saya ingat, saya pulang dari kantor. Saya mampir ke rumah Pak Juki. Tiba-tiba ada yang menyerang saya dari belakang. Saya belum sempat lihat, Pak. Siapa yang mengajar saya malam itu? Kejadiannya begitu sangat cepat. Jadi artinya belum tentu Pak Dimas yang melakukan itu? Maaf saya potong, Pak. Tapi saya nggak mungkin salah lihat. Saya ngeliat banget itu baju yang biasa Mas Dimas pakai dan juga mobil yang biasa dipakai sama Mas Dimas. Udah jelas itu Mas Dimas, Pak. Mbak, tolong jangan memotong proses interogasi. Mbak juga potong omongan saya kok. Saya cuma ngomong yang sebenarnya aja, Mbak. Aisyah, please stop. Saya mungkin aja berpikir kalau yang mengajar saya itu adalah Dimas. Tapi jujur, saya nggak melihat dengan jelas apakah itu Dimas atau bukan. Kejadiannya sangat cepat, Pak. Kalau begitu, kalau belum ada bukti-bukti lebih lanjut, Pak Dimas bisa dibebaskan dengan jaminan. Pak, enggak. Saya nggak terima, Pak. Bapak lihat dong kondisi Mas Setia seperti apa, Pak. Masa Bapak mau bebasin Mas Dimas gitu aja nggak? Saya nggak terima ini semua, Pak. Aisyah. Mas, kalau Mas Dimas sampai bebas ini nggak adil, Mas. Maaf, Bu. Kami akan terus bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pak Setia, terima kasih atas keterangannya, Pak. Kalau begitu kami permisi dulu. Mari, Pak. Kalau begitu, saya juga permisi ya. Terima kasih, Pak Setia. Aisyah, udah, lo yang tenang, oke? Gue yakin kok, kebenaran pasti terungkap. Terima kasih kamu udah belain aku. Terima kasih atas ketulusan kamu. Pak Dimas, Anda sekarang sudah dibebaskan. Silakan ikut saya. Bapak jadi nggak tega lihat ibu sakit begini. Mana harus ngurus 3 anak. Gimana kalau hari ini si bayi bapak bawa kerja? Misalnya saya yang jagain Mas Setia di sini gimana? Hello, kalau kamu tinggal di apartemen berdua sama Setia, apa kata orang-orang nanti? Dibilang nanti kamu kebo sama Setia? Oh, enggak ya. Setia, aduh Setia hati-hati dong. Setia. Kayaknya aku lebih aman kalau dijaga sama mereka. Lagian keluarga Pak Juki kayaknya lebih sayang sama aku daripada Mama. Terima kasih ya, Pak.
Ya Allah, Pak Dimas. Bapak udah pulang, Pak? Bibi sama Bapak lanjutin kegiatannya, saya mau istirahat dulu ya. Iya, baik Pak. Mangga, Pak. Aduh, Mbak, saya lupa mau ngomong sama Pak Dimas. Minta izin kalau saya bawa bayi. Ma. Aku nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Mama sekarang. Aku berani sumpah demi apapun, Ma. Bukan aku pelakunya. Aku masih sadar, Setia adalah saudara tiri aku. Gak mungkin aku melakukan hal sekeji itu, Ma. Mama tahu sifat aku dari kecil, kan? Mama yang membesarkan aku. Harusnya Mama tahu, aku gak mungkin melakukan hal itu, Ma. Ini semua kebohongannya Aisyah.